Setiap orang ingin hidupnya aman. Banyak yang mengira rasa aman itu datang dari angka, dari saldo, dari gaji, dari terlihat mapan di mata orang lain. Padahal, hidup jarang bertanya seberapa kaya kamu. Hidup lebih sering bertanya, seberapa siap kamu ketika sesuatu berubah. Hari ini kita akan bahas itu. Bukan untuk membandingkan, bukan untuk merasa lebih dari siapapun. Tapi, supaya kamu bisa jujur melihat posisi sendiri. Kalau kamu pengen belajar ngatur uang dengan cara yang realistis, pelan-pelan, dan masuk akal, jangan lupa subscribe. Kita mulai. Bagian 1. Kaya dan siap itu beda. Banyak orang mengejar kaya, tapi sedikit yang benar-benar menyiapkan diri. Kaya itu soal angka. Siap itu soal ketahanan. Kaya bisa datang cepat. Siap butuh waktu. Ada orang bergaji besar, hidup terlihat nyaman, tapi satu kejadian saja cukup bikin semuanya goyah. Ada juga yang hidup sederhana, tapi saat masalah datang, mereka masih bisa berdiri. Perbedaannya bukan di nominal, tapi di jarak. Jarak antara penghasilan dan pengeluaran. Jarak antara gaya hidup dan kemampuan. Jarak antara keinginan dan kebutuhan. Orang yang siap tidak selalu paling kaya, tapi mereka jarang panik, karena mereka tidak menggantungkan hidup pada satu titik rapuh. Bagian 2. Terlihat kaya, tapi rapuh. Ada satu kondisi yang sering tidak disadari. Terlihat aman, tapi sebenarnya rapuh. Penghasilan naik, tapi gaya hidup ikut naik. Tabungan ada, tapi mudah disentuh. Semua terlihat baik-baik saja selama tidak ada gangguan. Masalahnya, hidup selalu punya cara untuk mengganggu. Sakit, PHK, usaha sepi, keluarga butuh bantuan. Di titik itu, orang yang terlihat kaya sering kaget. Karena mereka sadar, yang mereka punya bukan kesiapan, tapi ilusi stabilitas. Bukan karena mereka salah, tapi karena mereka terlalu fokus mengejar tampilan luar dan lupa membangun fondasi dalam. Bagian 3. Orang biasa yang lebih siap. Orang yang siap jarang mencolok. Hidupnya terlihat biasa. Tidak selalu update pencapaian. Tidak selalu terlihat sukses, tapi ada satu hal yang terasa kuat. Ketenangan. Mereka tahu batas hidupnya. Tahu sampai mana bisa melangkah tanpa memaksa. Tahu uang mana yang boleh dipakai, dan mana yang tidak boleh disentuh. Saat masalah datang, mereka tetap cemas. Tapi kecemasan itu tidak berubah jadi kekacauan. Karena ada bantalan, ada jarak, ada ruang untuk berpikir. Dan ruang berpikir itu mahal. Lebih mahal dari gaya hidup apapun. Kesiapan dibangun, bukan dicapai. Tidak ada orang yang tiba-tiba siap. Semua dibangun. Pelan-pelan. Kadang membosankan. Kadang terasa lambat. Menyiapkan diri berarti membuat keputusan kecil yang sering tidak terlihat. Menahan diri hari ini supaya lebih tenang besok. Memilih aman daripada terlihat hebat. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak sabar. Mereka ingin hasil cepat. Padahal, kesiapan tidak bekerja seperti itu. Kesiapan tumbuh dari kebiasaan, dari pengulangan, dari kesediaan untuk terlihat biasa saja. Bagian 5. Kaya itu bonus. Siap itu dasar. Kalau hidup adalah perjalanan panjang, maka siap adalah bekalnya. Kaya bisa datang dan pergi, tapi kesiapan menjaga kamu tetap berdiri. Saat kamu siap, uang bekerja sebagai alat, bukan sebagai sumber ketakutan. Keputusan tidak lagi diambil dari panik, tapi dari pertimbangan. Dan ironisnya, banyak orang baru benar-benar mulai kaya setelah mereka siap. Karena hidupnya tidak lagi bocor kemana-mana. Bagian 6. Apa yang sebenarnya kita kejar? Mungkin yang kita kejar selama ini bukan kaya, tapi rasa aman, rasa cukup. Rasa bahwa hidup tidak akan runtuh hanya karena satu kejadian. Dan rasa itu tidak datang dari pamer, tidak datang dari perbandingan, tapi dari kesiapan yang dibangun diam-diam. Pelan-pelan, tanpa sorotan, tanpa pembuktian. Bagian 7. Makna siap dalam kehidupan sehari-hari. Siap bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, orang yang siap sadar betul bahwa masalah pasti datang. Bedanya, mereka tidak menggantungkan rasa aman pada asumsi bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Mereka membangun ruang. Ruang untuk salah, ruang untuk jatuh. Ruang untuk bangkit tanpa harus menghancurkan hidup sepenuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kesiapan sering terlihat dari hal-hal kecil. Dari cara seseorang memperlakukan penghasilannya,
Dari bagaimana ia merencanakan bulan depan tanpa mengorbankan hari ini. Dari kemampuannya berkata cukup ketika lingkungan mendorong untuk lebih. Banyak orang merasa siap hanya karena punya tabungan. Padahal, kesiapan jauh lebih luas. Kesiapan adalah ketika kamu tahu apa yang harus dilakukan saat rencana tidak berjalan, saat penghasilan berkurang, saat pengeluaran bertambah, saat hidup berubah arah. Bagian 8. Kesiapan dan emosi. Uang dan emosi selalu saling terhubung. Orang yang tidak siap sering mengambil keputusan keuangan dari rasa takut atau gengsi. Takut tertinggal, takut terlihat gagal, takut dianggap tidak berhasil. Kesiapan membantu memutus reaksi emosional itu. Bukan menghilangkan emosi, tapi menunda keputusan. Memberi jeda, memberi waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Di titik ini, kesiapan bukan lagi soal uang, tapi soal kedewasaan. Kedewasaan untuk menerima batas. Kedewasaan untuk tidak selalu mengikuti dorongan sesaat. Dan itu tidak dibangun dalam semalam. Bagian 9. Kesiapan bukan berarti pelit. Banyak orang takut menjadi siap karena merasa kesiapan identik dengan hidup kaku. Takut tidak bisa menikmati hidup. Takut harus menahan diri terus-menerus. Padahal, kesiapan justru memberi kebebasan. Kebebasan untuk menikmati hidup tanpa rasa bersalah. Karena ada batas yang jelas, ada perhitungan yang matang. Orang yang siap tahu kapan harus menikmati dan kapan harus menahan. Mereka tidak merasa bersalah membeli sesuatu yang memang sudah direncanakan. Dan mereka tidak merasa tersiksa menolak sesuatu yang di luar batas. Bagian 10. Proses panjang menuju siap. Tidak ada jalan pintas menuju kesiapan. Hampir semua orang yang terlihat tenang hari ini pernah melewati fase bingung, pernah salah hitung, pernah menyesal. Kesiapan dibangun dari pengalaman, dari kesalahan yang direfleksikan, dari keputusan kecil yang diulang. Dan proses itu sering tidak terlihat, tidak dramatis, tidak viral. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena kesiapan yang dibangun diam-diam cenderung lebih tahan lama. Bagian 11. Kaya datang setelah siap. Ada ironi yang jarang dibicarakan. Banyak orang baru mulai benar-benar berkembang secara finansial setelah mereka berhenti mengejar kaya. Setelah fokus membangun fondasi. Ketika hidup tidak lagi bocor kemana-mana, ketika keputusan tidak lagi diambil dari panik, uang mulai punya arah. Dan dari situlah pertumbuhan datang. Bukan sebaliknya. Sekarang, coba tanya ke diri sendiri. Dengan jujur, tanpa menyalahkan. Selama ini, kamu lebih sibuk terlihat kaya, atau lebih sibuk menyiapkan diri? Dan satu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan mulai bulan ini, supaya hidupmu sedikit lebih siap? Aku tabur manfaat, sedikit ilmu, banyak manfaat.